Bagaimana jadi sekutunya Tuhan? Ada 3 kunci membangun aliansi dengan surga. Saya mulai yang pertama dulu. Masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Coba semuanya katakan perjanjian. Ya, jadi kita sama Tuhan kalau mau jadi sekutu ada kesepakatannya. Ada dealnya. Ada perjanjiannya sama Tuhan. Bahkan sebenarnya ketika kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini disebut orang Kristen. Saya mau tanya sama saudara, kenapa kok kita disebut orang Kristen? Karena kita mengikut Kristus. Para pengikut Kristus disebut orang Kristen. Saudara harus ngerti bahwa yang namanya kekristenan, hubungan kita sama Kristus itu bukan hubungan bebas-bebasan. Pokok yang penting saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's it. Setelah itu saya bebas, mau ngapa-ngapain bebas, hidup terserah saya sendiri bebas. No. Hubungan kita sama Yesus ada perjanjian. Ada kesepakatannya. Kita ini sama Yesus bukan hubungan yang backstreet, hubungan kita resmi. Kita ini hubungannya bukan liar, no. Kita ini anak terang, boleh katakan amin saudaraku. Anda pelajari di dalam Alkitab. Alkitab isinya kisah-kisah orang yang hidupnya membuat perjanjian sama Tuhan. Dari sejak awal dunia diciptakan, ada yang namanya Adamic Covenant. Yaitu perjanjian antara Tuhan sama Adam. Setelah itu maju berikutnya lagi, ada yang namanya Noahic Covenant. Perjanjian antara Tuhan sama Nuh. Sebagai tandanya pelangi. Busur Allah ditaruh di langit. Anda baca berikutnya lagi, muncul Abrahamic Covenant. Perjanjian Tuhan sama Abraham. Ada yang namanya Mosaic Covenant. Perjanjian antara Tuhan sama Musa. Dan sampai sekarang ini, sejak Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang ini, kita hidup di masa yang namanya New Covenant. Perjanjian baru. Itu perjanjian antara Tuhan sama kita, saudara dan saya. Jadi yang namanya hidup kekristenan bukan hidup yang freedom liar, no. Hidup kita di dalam Kristus, kemerdekaan sejati kita di dalam Yesus ada di dalam perjanjian. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Pertanyaannya, perjanjian seperti apa yang harus kita miliki sama Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara mau beraliansi sama Yesus, jadi sekutunya Yesus nomor 1, komit Yesus jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. No other gods. Nggak ada Allah yang lain. Only Jesus. Katakan amin saudaraku. Hanya Yesus. Dia yang terutama, dia yang pertama. Love God with passion. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Mulai hari ini doa saya, Yesus bukan salah satu. Dalam hidupmu, Yesus satu-satunya. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Katakan, amin. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua setelah kita komit sama Yesus, kita komit melakukan segala instruksi dalam perjanjiannya. Jadi waktu kita mulai jalan sama Yesus, sudah komit dulu, kita jalan sama Yesus, kita juga harus komit. Waktu kita hidup, menjalani kehidupan kita, hidupnya kita sesuai dengan apa? Covenant ini. Sesuai dengan perjanjian kita sama Tuhan. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Coba Anda perhatikan ayat yang pertama. Kata yang pertama yang dipakai di situ apa?
Jika, benar ya? Jika. Artinya ada syaratnya. Sekali lagi, hidup kekristenan itu bukan bebas asal-asalan liar, no. Ada syaratnya, jika. Ini perjanjian. Yang namanya kesepakatan itu ada jika, ada syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sama seperti Anda sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Doa saya, Anda mendengarkan gak asal-asalan. Doa saya, Anda dengarkan firman ini dengan baik-baik. Oke, terus berikutnya ditulis begini. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi mendengar itu yang pertama, berikutnya apa? Melakukan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, saudara semua, bukan hanya pendengar firman, lebih dari itu kita semua pelaku firman. Yang mendengar dan melakukan dengan apa? Setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini syarat, ini perjanjian, ini covenant-nya. Dari pihak kita jikanya ini harus terpenuhi. Kalau Anda lakukan jika yang pihak kita ini, maka gantian Tuhan, namanya perjanjian bukan cuma kita dong. Ada pihak satu, ada pihak kedua. Ada pihak kita, ada pihak Tuhan. Maka sekarang mari kita lihat dari pihak Tuhan komitmennya apa? Karena perjanjian itu komitmen. Kita komitmen, Tuhan juga komit. Apa komitmennya Tuhan? Tuhan ngomong begini, lanjutkan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi dari pihak Tuhan komitmen menyertai kita, komitmen memberkati kita, komitmen mengangkat kita. Saya berdoa mulai hari ini semua berkat Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat masa depan gilang gemilang. Tuhan genapkan di dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya mulai hari belajar perlakukan Alkitab saudara sebagai kitab perjanjian. Kalau saudara transaksi jual beli rumah, saudara pergi ke notaris. Apa yang Anda lakukan di situ? Membuat akta jual beli. Yang namanya jual beli kan tidak bisa kita cuma ngomong oh ya cuma ngomong-ngomong aja tanpa ada hitam di atas putihnya. Benar enggak? Perlu akta perjanjian. Dan di situ ada banyak kata-katanya. Ada banyak ayat-ayatnya yang ada di sana. Diaktakan. Ini akta perjanjian yang harus dipatuhi semua pihak. Tahukah saudara, seperti itu juga Alkitab kita itu bukan buku dongeng atau buku nasihat yang baik saja. Tapi Alkitab kita adalah akta perjanjian. Buku perjanjian, kitab perjanjian. Hanya orang Kristen yang ketika hidup sebagai orang Kristen komit menjalani Alkitab sebagai kitab perjanjian, dia akan mengalami semua janji Tuhan, semua kuasa dalam firman Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidupnya. Banyak orang gak mengalami kuasa firman Tuhan, kenapa? Belum komit di dalam kitab perjanjian. Punya Alkitab, tapi itu buku dongeng. Oh ya, ini terjadinya sekian ribu tahun yang lalu. Atau sebagian lagi nganggap oh ya ini nasihat yang baik lah. Kalau yang kita setuju kita lakukan. Kalau ini enggak setuju lah ya nanti dulu. Wah yang ini berat. Kalau yang berat wah tunggu dulu. Perjanjiannya batal. Semua perjanjian kalau Anda perlakukan cuma sebagai nasihat yang boleh ya boleh tidak. Batal. Makanya tadi tertulisnya yang kita baca. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan padamu. Maka itu
Jadi syaratnya adalah kita memperlakukan Alkitab sebagai akta perjanjian. Buku kitab perjanjian. Kalau firman Tuhan suruh kita, kasihilah musuh-musuhmu. Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau di gereja kayak gini, dengar khotbah kayak gitu kayaknya indah. Wah ya indah. Falsafah yang indah. Ini bukan soal indah, enggak indah. Ketika kita ngalami sendiri, orang jahatin kita, dijahatin tuh enak enggak sih? Terus disuruh bales dengan kebaikan. Masuk akal enggak? Banyak orang nganggap, wah ya kalau situasinya kayak gini enggak masuk akal. Jadi kita menilai Alkitab itu dengan pikiran kita sendiri, enak enggak enaknya kita sendiri, suka enggak setujunya kita sendiri. Terus kemudian kadang kita lakukan, kadang kita enggak lakukan. Ini jadi cuma Alkitab diturunkan bukan sebagai kitab perjanjian, tapi cuma sebagai saran yang baik. Kalau Alkitab cuma sebagai saran yang baik, ya sudah saran kan, no string attached. Gak ada ikatan apapun. Kalau Anda memperlakukan firman Tuhan serendah itu, kalau kita memperlakukan firman Tuhan semurah itu, gak heran kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Gak ada ikatan. Jalan sama Yesus bukan hubungan kayak gitu. Jalan sama Yesus itu kita komitmen. Walaupun di hati saya susah untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi karena saya sudah deal sama Yesus, saya komit di dalam perjanjian itu. Itu jalan sama Yesus. Kalau firman Tuhan ngomong sama kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak orang Kristen berpikir ya, terserah saya bersaksi nggak bersaksi, itu tugasnya pendeta. Tapi saya ya kalau pas mood atau kalau pas ingat, no nggak kayak gitu. Cara kita memperlakukan firman Tuhan nggak seperti itu. Mulai hari ini doa saya, Alkitab bukan lagi buku saran, bukan lagi cuma nasihat yang baik. Alkitab adalah buku perjanjian, kitab perjanjian. Anda komit dalam perjanjian. Kadang-kadang kita juga belum mengerti, karena perjanjian yang Tuhan tawarkan sama kita, yang Tuhan kasih sama kita, nggak semuanya bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Kalau firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Saya ngerti benar loh, waktu kita baca ayat itu, ada yang setuju, tapi juga ada yang tidak setuju. Terserah setuju nggak setujunya kita, pikiran kita ngerti nggak ngertinya kita. Tapi coba lihat, dalam kitab perjanjian ada nggak? Kalau memang dalam kitab perjanjian nggak ada, ngapain kita lakukan? Tapi kalau memang dalam kitab perjanjian diperintahkan seperti itu, komit. Karena firman Tuhan ngomong, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi buat saya berjuang komitnya sama firman Tuhan. Gak peduli apapun, saya ngerti gak ngerti, saya mood gak mood, saya suka gak suka, saya komit. Jalan sama Yesus. Kita perjanjian itu. Dan karena itu saya ngalami dalam hidup saya. Dalam situasi apapun, dunia gonjang ganjing kayak gimana pun, Tuhanku tidak pernah meninggalkan. Firman-Nya ya dan amin. Setiap janjinya digenapi. Dalam keadaan baik, dalam keadaan dunia tidak baik, dalam keadaan ekonomi baik, dalam keadaan resesi ekonomi, Tuhan jadi jaminan yang pasti dalam hidup kita. Jadi kita nggak pusing. Orang di luar pusing, wah nanti ke depan gimana ya, pandeminya sudah selesai sampai di sini, atau masih lanjut lagi karena ada varian baru. Mau varian baru, enggak varian baru,
Firman Allah ya dan amin. Tuhan terikat dengan perjanjian. Jadi kalau kita sudah mengikatkan diri komitmen sama perjanjian, Tuhan gak mungkin mundur. Tuhan juga terikat dalam perjanjian. Tuhan juga komit menggenapi setiap janji-janjinya. Saudara bisa melihat gereja kita selama masa pandemi, sementara di luar sana begitu banyak ketakutan. Sampai hari ini banyak yang masih takut kan? Tapi kita ibadah rileks sekali. 1,5 tahun lebih kita sudah ibadah santai sekali. Dan Tuhan yang membuktikan perlindungannya sempurna. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sementara di tempat lain banyak yang mengalami kemunduran. Tapi sudah tahu enggak? Karena kita komit sama perjanjian. Justru di masa kayak gini kita mengalami ledakan pertumbuhan. Tahu enggak saudaraku, justru di masa pandemi 2 tahun ini, kelompok sel di gereja kita nembus angka 5.000 kelompok sel. Jadi mau lockdown enggak lockdown, mau pandemi enggak pandemi, mau resesi enggak resesi, itu enggak masalah buat kita. Yang penting kita komit sama perjanjian dan Tuhan komit sama kita. Karena firman Tuhan ngomong, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan, maka segala berkat ini datang padamu. Dan berkat itu datangnya bukan kalau keadaan baik saja. Mau baik enggak baik, Tuhan yang pastikan, Tuhan komit, dia perintahkan berkat datang kepadamu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang setia, Allah yang berjanji dan menggenapi setiap janjinya. Amin. Jadi komit sama Tuhan itu, jadi orang Kristen itu komit dalam perjanjian sama Tuhan.